Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'al muslimin. An-naw'ur rabi'. Ini adalah bagian keempat daripada fi'il yang terdapat di sana harf illah. Apa yang keempat ini? Yaitulah al-mu'tallul aini wal lam. Suatu kalimat yang terdapat di sana harf illah bertepatan dengan ain dan lam fi'il. Seperti yang kita terangkan, yang menjadi barometer di dalam wazan yaitu adalah fa, a, la. Fa, ain, dan lam. Nah, bagian yang keempat ini adalah suatu kalimat yang terdapat harf illah yang bertepatan dengan ain dan lam fi'il ini. Nah, karena kita sudah menerangkan tentang yang terdapat harf illah di fa fi'il, yaitu bina misal kemarin. Yang terdapat harf illah di ain namanya bina ajwaf. Yang terdapat di lam kemarin kita terangkan itu adalah bina nages. Nah, ini yang keempat yaitu adalah suatu kalimat yang terdapat harf illah itu bertepatan dengan ain dan lam fi'il. Maka ini apa namanya? Maka kata para ulama, setiap daripada kalimat yang mengumpulkan daripada dua harf illah itu namanya bina lafif. Jelas itu? Nah, maupun terkumpulnya di ain dan lam fi'il atau terdapat daripada harf illah di fa dan lam fi'il. Nah, maka lafif ini suatu istilah daripada kalimat yang menunjukkan dua harf illah di dalam satu kalimat. Nah, fa dan lam ataupun ain dan lam. Nah, kita pembicaranya tentang suatu kalimat yang mengumpulkan harf illah di ain dan lam fi'il. Maka ini namanya lafif makrun. Kenapa dinamakan lafif makrun? Karena harf illahnya terkumpul dalam satu kalimat tanpa ada pemisah, ain dan lam secara langsung. Setelah ini, bab yang kelima nanti itu terdapat harf illah di dalam satu kalimat, dua juga, namun terletak di fa dan lam, dipisah oleh ain yang sahih. Maka ini namanya lafif mafruq akan datang. Naam. Hakadha. Karena apa? Dinamakan lafif karena terkumpul dua harf illah. Kenapa dinamakan mafruq? Karena terpisah dengan harf sahih yang terletak di ain fi'il. Coba kita baca ibarah. Qala al-musannif wa al-mu'tallul ain wal lam wa yuqalu lahu al-lafiful maqrun. Warabi' macam yang keempat atau bagian yang keempat daripada fi'il yang terdapat atau kalimat yang terdapat harf illah ialah harf illah yang terdapat di ain dan lam, dan ini dinamakan lafif makrun. Al-lafiful makrun. Naam. Aiyah, bagaimana contohnya? Contohnya yaitu adalah seperti syawa. Naam, syawa. Ini syawa, wazan fa a la. Waw bertepatan dengan ain, alif bertepatan dengan lam. Maka kita apa? Karena terdapat haraf illah terkumpul dalam satu kalimat dan di sana ada di ain dan lam fi'il, maka kita katakan bahwasanya ini adalah lafif makrun. Nah, akhirnya di sini timbul pertanyaan. Ini kan terdapat di ain yang mana itu
kemarin dinamakan bina ajwaf, dan terdapat daripada harf illah di lam fi'il. Itu kemarin dikenal dengan bina naqis. Ketika dikumpulkan di ain dan lam fi'il ini dalam satu kalimat, apakah dia ngikut i'lal bina ajwaf, apakah dia ikut i'lal bina naqis, atau bahkan kita katakan gabung aja dua-duanya, i'lal bina ajwaf dan i'lal bina naqis. Atau kita katakan udah nggak usah yang ini, nggak usah yang ini. Dalam artian seperti ini, kita lihat daripada asal syawa ini apa? Yaitu adalah syawaya. Nah, ini asalnya ya. Kalau kita katakan dia mengikuti daripada bina ajwaf, berarti apa? Taharraka harful illah wa fitahi magabla guliba alifan. Berarti apa? Asalnya syaya. I'lalnya syaya. Ini i'lal bina ajwaf ini. Sama seperti ba'a. Kalau kita katakan dia ngikut i'lal naqis, berarti syawaya taharraka harful illah wa fataha magablaha guliba alifan. Berarti kita baca syawa. Sama seperti roma. Nah, adapun kalau seandainya kita kumpulkan antara dua i'lal, berarti apa? Kita katakan syawaya taharraka harful illah wa fataha magablaha guliba alifan fasara syawa. Ini harf illah lagi, taharrak. Wa fataha magablaha guliba alifan fasara sya'a. Naam. Seperti itu, sya'a. Gimana ini? Maka kita katakan bahwasanya kita tidak bisa mengambil i'lal dua-duanya, ajwaf dan naqis. Kita ambil salah satunya doang. Yang mana yang kita ambil? Yaitu adalah i'lal naqis, bukan i'lal ajwaf. Kenapa? Karena kalau kita ambil dua-duanya, maka menjadi sya. Ini kalau sudah menjadi sya, ijtama'a alifan. Kalau alif dua-duanya, alif itu la taqbalul harakah. Kalau la taqbalul harakah berarti iltagas sakinain, maka menjadi sya. Gitu doang. Sya. Maka akhirnya sisa dua kalimat. Menjadi asal dia. Dan ini nggak bisa. Naam. Aiyah. Mereka orang Arab tidak senang dengan dimulai dan diakhiri secara langsung. Minimal seperti yang kita terangkan di awal bab, suatu kalimat itu harus ada harf awal, memulai, dan penutup, dan yang memisah antara awal dan penutup. Nggak bisa sudah digabung ah. Oke. Kenapa nggak dimenangkan bina ajwaf saja, dibilang syaya seperti ba'? Maka kata mereka, karena asal i'lal, asal perubahan, asal penggantian itu di akhir kalimat, bukan di pertengahan. Oleh karena itulah i'lal naqis di sini yang kita menangkan. Mafhum? Oleh karena itulah dibilang syawa yashwi. Naam. Aiyah, syawa yashwi. Maka kita katakan karena mengikut daripada bina naqis, syawa yashwi. Berarti apa? Sama seperti roma yarmi, syawa yashwi. Asalnya syawa yashwiyu. Istasgalatid dhammah 'alal ya fasukkinat fasara yashwi. Sama seperti yarmi yang barusan kita terangkan di dalam bina naqis. Naam. Syawa yashwi. Syayyan. Adapun syayyan fa'lan. Right. Aiyah. Syawyan. Nah, seperti yang kita terangkan di bina naqis,
apabila terkumpul waw dan ya. Dan salah satu dari keduanya, yang pertamanya itu sukun, maka waw ini diganti menjadi ya. Maka dibilang syayyan. Kemudian dua harf yang mutajanisain itu terkumpul di dalam satu kalimat dan dimulai dengan sukun, wajib diidgham, maka menjadi syayyan. Nah, lihat saja di no yang sebelumnya, no yang ketiga menerangkan tentang bina naqis, maka kita akan memperdapati daripada cara mengi'lal daripada syayyan ini seperti yang kita terangkan barusan. Gal fatagulu syawayashwi syayyan karama yarmi ramyan. Hakadha. Kemudian di sini musannif mau menerangkan daripada wazan fa'ila. Maka kata beliau qawiya fa'ila. Naam. Terus lagi apa? Warawiya. Rawiya. Naam. Qawiya fa'ila. Yaqwa. Quwwatan. Rawiya yarwa. Rayyan atau riyan. Naam. Ini kata beliau qawiya dan rawiya ini sama seperti radiya. Naam. Aiyah. Adapun qawiya ini sama plek ketuplek dengan radiya. Yang mana radiya ini kemarin kita terangkan dari radiwa. Naam. Maka qawiya asalnya adalah qawiwa. Kemarin kita terangkan radiwa ini kenapa kok bisa jadi radiya, yaitu adalah waw ini diganti menjadi ya likasrati ma qablaha. Likasrati ma qablal waw. Maka diganti menjadi ya. Menjadi radiya. Nah, begitulah juga di dalam masalah qawiwa. Waw ini diganti menjadi ya karena likasrati ma qablaha, karena yang sebelumnya kasrah. Mafhum ini ya? Lihat aja nanti di dalam masalah radiyah, di dalam bina naqis. Adapun di dalam masalah rawiyah, dia memang asalnya ya'i sudah. Selesai sudah pembicaraan. Terus radiyah yarda. Yarda. Naam. Asalnya yardayu. Istasgalat ad-dhammah 'ala al-ya fasukinat fasara yarda. Begitu juga di dalam yaqwa. Asalnya yaqwawu. Nah, di dalam yaqwawu ini kita bisa ringkas saja. Kita bilang taharraka harful illah wa infitah ma qabla guliba alifan fasara yaqwa. Langsung, atau kita katakan seperti ini dulu, yaitu adalah waqa'atil waw rabi'atan. Waw itu terletak di keempat, maka wajib diganti menjadi ya. Yaqwayu. Habis itu baru kita katakan taharraka harfullah wa infitah ma qabla guliba alifan fasara yaqwa. Adapun yarwa asalnya yarwayu, taharraka harfullah fatha ma qabla guliba alifan fasara yarwa. Nah, seperti yang ini. Adapun quwwatan maka asalnya adalah quwwatan. Wazannya fu'latan. Karena waw dengan waw ini satu jenis, salah satunya sukun, wajib diidgham menjadi quwwah. Adapun rayyan itu wazannya fa'lan, asalnya rawiyan. Kemudian waw ini diganti menjadi ya, menjadi rayyan.
Faudghimatil ya fil ya fasara rayyan. Fahuwa rayyan wa imra'atun rayya. Mithlu atsyan wa atsya. Isim fa'il daripada yarwa ini kita bilang fahuwa rayyan, sama seperti atsyan. Aywa. Wa imra'atun maksudnya hiya rayya, sama seperti atsya. Naam. Rayyan, atsyan. Rayyan. Jelas itu ya, ada dua ya diidghamkan, salah satunya sama seperti atsyan. Rayya sama seperti atsya. Rayya diidghamkan satu dengan yang lain maka menjadi rayya. Naam, jelas ini. Terus, aywa, ini di dalam sulasi mujarradnya. Rawiya yarwa. Ini bisa juga kita bikin menjadi mazid, ditambahkan satu huruf. Maka kita bilang af'ala. Maka ra wa ya, harf ra wa ya tambahkan alif, maka menjadi ar wa ya. Taharraka harful la wa fatha qabla guli balifan fasara arwa. Sama seperti a'ta kata beliau. Aka seperti a'ta. Nah, yaitu apa? A'ta ini asalnya a'tawa, dirubah menjadi ya karena waga arabiatan. Terus lagi habis diganti menjadi ya, taharraka harfullah wa fatha ma qablaha gulibalan fasara a'ta. Naam, jelas ini. Terus beliau memberikan daripada contoh yang lain lagi, yaitu adalah wazan fa'ila hayya. Hayya. Ini juga sama i'lalnya seperti radiya. Naam. Wa hayya ka radiya. Naam. Dan di sini boleh kita baca secara asal hayya, dan di sini boleh juga kita idghamkan sehingga kita baca hayya. Ini maksud ibarah. Wa hayya. Boleh juga hayya. Terus bagaimana mudhari'nya? Kita bilang maupun dengan hayya atau hayya kita bilang yahya. Asalnya yahyayu, taharraka harful illah wa fatha ma qablaha guliba alifan fasara yahya. Hayya yahya atau hayya yahya. Hayatan ini adalah masdarnya, asalnya hayayatan. Terus gulibal ya alifan litaharrukiha wa fatha ma qablaha, karena dia berharakat dan sebelumnya fathah maka menjadi hayatan. Nah, menjadi alif dia. Fahuwa hayyun. Isim fa'ilnya fahuwa hayyun. Asalnya hayyun ini yaitulah hayyun. Tinggal diidghamkan antara ya ke ya maka menjadi hayyun. Terus ini kalau kita bikin tasniyah maka kita bilang hayya hayya. Kalau hayya ini kalau kita bikin tasniyah maka bilang hayya. Kalau ini fahuwa hayyun kita tasniyahkan menjadi hayyani. Ini maksud ibarah. Fahuwa hayyun wa hayya itu kembali ke hayya yang ini. Wa hayya kembali yang ke pertama ini. Nah. Fahuma hayyani. Nah, ini kalau dijamakkan gimana? Maka mau yang dengan tafkik atau dengan idgham sama jamaknya menjadi dalam fi'il madhi ini menjadi hayyu. Asalnya yaitulah hayyu istasghalatil kasra 'alal ya fasukkinat menjadi hayyu fa udghimat menjadi hayyu. Dan ini akan datang sebentar lagi. Boleh juga kita takhfif. Kita baca hayyu. Bagaimana hayyu? Itulah setelah kita pindahkan dhammah ini kepada ya sebelumnya. Naam. Aywa. Kemudian apa? Setelah kita pindahkan iltagas sakinain dan kita buang daripada ya kedua ini, maka menjadi hayu. Akan datang sebentar lagi. Fahum ahya, dan mereka ahya. Naam. Itu adalah jamak daripada hayy.
Hayyun hayyani ahya'u. Kemudian wa yajuzu hayyu seperti yang kita terangkan bit takhfif. Wal amru ihya. Naam. Hayya atau hayya yahya. Tinggal dibuang daripada harf mudhara'ah maka menjadi sukun ha dan ya, tambahkan daripada hamzah wasal menjadi ihya. Wal amru ihya ka irdo, sama seperti irdo. Memang di sini ada yang dibuang, jazm ala ma yujam bihi mudhari'. Terus kalau kita tambahkan daripada hamzah maka kita bilang apa? Rubai ahya. Asalnya ahya ya, taharaka harfallah wa fataha qabla guliba alifan basara ahya. Aiyah, sama seperti a'ta ya. A'ta yu'ti, maka gue bilang apa? Ahya yuhyi. Asalnya yuhyi, istasgal dhammah 'ala ya fasara yuhyi. Nah, wa ahya yuhyi. Terus kalau kita bilang wazan fa'ala, maka kita bilang apa? Wahaya. Asalnya hayaya. Taharraka harful illah wa fataha ma qabla guliban fasara haya. Aywa fa'ala yufa'ilu. Kita bilang apa? Yuha yiyu asalnya. Yuha yiyu istasgalati dhammah 'ala al-ya fasukinat fasara yuhayi. Nah. Terus kalau dari istaf'ala gimana? Maka kita bilang istaf'ala ta, tinggal ha ya istahya ya, taharraka harfallah qabla guliba fasara istahya. Istahya yastahyi, asalnya yastahyi, istasgal dhammah 'ala ya fasukinat fasara yastahyi. Istihyaan istif'alan, istihyaan istif'alan rayyid. Nah, wal amru minhu istahyi. Yastahyi dibuang daripada harf mudhari' maka menjadi istahyi. Nah, dibuang daripada ya ini. Karena apa dibuang? Karena yujzam alama yujzam bihi mudhari'uhu istahyi. Wa minhum man yaqulu istaha yastahi istahya. Ini kan asalnya apa tadi? Istahyaya. Taharraka harfullah wa fataha ma qabla alifan fasara istahya. Yastahyiyu. Istasgal dhammah 'ala alif fasara yastahyi. Istahyi. Asalnya istahyi. Tetapi yujzam ala ma yujzam bihi mudhari'uhu maka menjadi istahyi. Sebahagian daripada Arab seperti yang kita terangkan likasratil isti'mal, karena banyak sekali penggunaannya, mereka ringanin menjadi istaha. Yang asalnya istahya ya menjadi istahya, kemudian menjadi istaha. Naam. Aiyah. Bagaimana kok bisa menjadi istaha? Fathah punya ya ini dipindah kepada ha, maka menjadi istaha. Kemudian setelah dipindah daripada harakat ya ini kepada ha, setelah menjadi istaha, ya ini sukun dan alif sukun, fal tagas sakinain, akhirnya tergabung daripada dua sukun. Terserah mau dibuang yang mana, mau ya pertama atau ya kedua, maka menjadi istaha. Nah, adapun yastahi asalnya adalah yastahyiyu, seperti kita bilang awal, istasgalatid dhammah 'alal ya fasara yastahyi, kemudian dipindah harakat ya kepada yang sebelumnya menjadi yastahi, dua sukun, terserah mau dibuang salah satunya. Adapun istahyi seperti yang kita terangkan, di sini ada ya yang dibuang, yujzam ala ma yujzam mudhari'uhu, kemudian harakatnya dipindah kepada ha.
Maka habis itu ya-nya ini sukun, kemudian dibuang secara takhfif, maka menjadi istahi. Ayo, alasannya semua kita bilang istahi ini yaitu likasratil isti'mal, kama qalu la adri fi la adri, sebagaimana mereka mengatakan di dalam la adri menjadi la adri. Mana ya-nya ini dibuang karena kasratul isti'mal. Istahi awalnya dibuang. Juga li kasratul isti'mal di sini juga seperti itu. Al-khamis al-mu'talul fa wal lam, tentang lafif mafruq, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.